Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيتها الأخوات أعزكن الله. Di kesempatan pagi hari ini pembahasan kita pada pembahasan kitab Adabul Muslim fil Yaumi wal Lailah. Adab Muslim dalam keseharian, dan sekarang kita masuk pembahasan adab nasihat, adab memberikan nasihat. Adab memberikan nasihat ini ada 7 poin yang disebutkan di sini. Dan sebelum kita masuk pada adab yang pertama, kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan nasihat. Nasihat secara bahasa berasal dari kata-kata nasaha, yansahu. Itu yang berarti murni. Ya, berarti murni. Berarti jernih. Sedangkan nasihat ini dari sisi bahasa ya. Nasihat dari sisi makna istilah yaitu adalah iradatul khairi lil ghairi. Murni menginginkan kebaikan buat orang lain. Ya, jadi kita menginginkan betul-betul dengan sebaik-baiknya, dengan semurni-murninya, sejernih-jernihnya, kita menginginkan kebaikan buat orang lain. Maka oleh karena itulah, adab yang pertama terkait dengan adab nasihat, yaitu adalah al-ikhlasu fin nushi. Ikhlas tatkala memberikan nasihat. Bihaitsu la tarju min nasihati akhika illallah. Di mana engkau tidak berharap tatkala memberikan nasihat kepada saudaramu, engkau tidak berharap melainkan hanya kepada Allah semata. Wa antabra zimmatuka, dan agar supaya lepas dari apa? Tanggung jawab. Karena
memberi nasihat ini termasuk bagian daripada hak muslim kepada muslim yang lain, ya. Ya, termasuk hak muslim kepada muslim yang lain memberi nasihat itu. Wa alla yakuna hadafuka minan nasihati ar-riya'. Dan janganlah tujuanmu tatkala memberikan nasihat adalah riya. Riya ini pamer, ingin didengar, dilihat orang. Awis sum'ata atau sum'ah. Ini ingin didengar. Wasyuhrata dan terkenal. Awintiqasal mansuhi, atau tidak boleh tujuannya memberi nasihat adalah intiqasal mansuhi, yaitu merendahkan orang yang diberi nasihat, wa tajrihahu, dan menjatuhkan. Tajrih itu menjatuhkan kehormatannya atau menjatuhkan kedudukannya. Ini yang pertama, tujuannya memberikan nasihat adalah berharap pahala dari Allah, menunaikan kewajiban dan tanggung jawab, bukan karena riya, sum'ah, ingin terkenal atau merendahkan dan menjatuhkan orang yang diberi nasihat. Yang kedua, an takuna an-nasihatu bi uslubin hasanin tayyibin layyinin sahlin. Nasihat menggunakan bahasa yang baik, bi uslubin hasanin, dengan gaya bahasa yang baik, tayyibin yang bagus, layyinin yang lembut, sahlin dan penuh dengan kemudahan. Hatta yata'athara bihal mansuhu, sehingga orang yang diberi nasihat bisa apa? Bisa mendapatkan dampak yang baik, pengaruh yang baik. Fayaqbalan nasihata, sehingga dia pun mau menerima nasihat. Waqad qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbik, serulah menuju kepada jalan Rabbmu, bil hikmati, dengan hikmah. Hikmah itu ya tidak berarti selalu selalu lemah, enggak. Jadi sesuai dengan keadaan hikmah itu. Kapan dia harus tegas, ya, kapan dia harus berlemah lembut, itu namanya hikmah. Wal mau'izatil hasanati, dan nasihat yang bagus. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdiskusi dengan yang terbaik. Jadilhum billati hiya ahsan, ini diskusi dengan cara yang terbaik. Ya, jadi dia berdiskusi dengan cara yang terbaik. Surat An-Nahl ayat 125. Lalu kemudian yang ketiga, ayyakunal mansuhu munfaridan. Orang yang dinasihati hendaklah dinasihati dengan sendiri. Jadi artinya sendiri ini ya empat mata antara yang menasihati dengan yang dinasihati. Bukan di depan umum nasihatinya. Wa hadza ad'a liqabulihin nasihata. Dan ini lebih bisa mendorong dia untuk menerima nasihat. Faman nasaha akhahu, maka siapa orang yang menasihati saudaranya, fi alaniyatin, terang-terangan, artinya di depan umum, ya, dia nasihati tapi di depan orang banyak, di depan umum. Naam.
Faman nasaha akhahu, siapa orang yang menasihati saudaranya, temannya, di depan umum, ya, faqad syanahu, maka dia telah merendahkannya. Faqad syanahu, maka dia telah merendahkannya. Atau menjatuhkan citranya. Wa man nasahahu sirran, dan siapa orang yang menasihatinya sembunyi-sembunyi, faqad zanahu, maka dia telah memuliakannya. Ya, menghiasinya, memperbagus. Begitu ya. Wa qad qala Asy-Syafi'i, dan telah berkata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Syafi'i, taghammadani binushika firadin. Taghammadani binushika firadin. Liputilah aku dengan nasihatmu tatkala sendirian, artinya berduaan aja, jangan di depan umum. Wajannibnin nasihata fil jamaah, dan jauhkanlah dari diriku nasihat fil jamaah, di depan umum. Fa innan nusha bainan nasi naw'un, karena sesungguhnya memberikan nasihat di depan umum, ya, itu adalah salah satu bentuk, nau'un ini salah satu bentuk minat taubihi la arbas tima'ah. Ya, termasuk bentuk melecehkan. Taubih ini melecehkan. Ya, menegur dengan cara melecehkan dan menjatuhkan. La arbas tima'ah, yang aku tidak ridha mendengarnya. Taghammadani binushika firadin wajannibni nasihata fil jamaah fa innan nusha bainan nasi naw'un minat taubihi la arda istima'ah. Ya. Yang keempat, ayyakunan nasihu, orang yang memberikan nasihat, aliman, dia harus berilmu, bima yang sahubihi, terhadap materi yang dia nasihatkan. Jadi, ya misalnya dia memberikan nasihat agar supaya mengerjakan sesuatu, maka dia harus betul-betul tahu bahwa apa yang dia nasihatkan agar supaya dikerjakan itu adalah perkara yang memang diperintahkan syariat, tidak melanggar syariat. Ya, atau dia menasihatkan agar supaya menjauhi sesuatu, maka dia harus tahu bahwa memang sesuatu itu adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat. Jadi jangan sampai dia nggak punya ilmu, dia kebalik. Yang syariat perintahkan malah dia larang, yang syariat larang malah dia diperintahkan. Wa ayyatathabbata minasyai'il manquli ilaihi, dan agar dia mengecek setiap informasi yang sampai kepadanya. Hatta yunkira au ya'mura ala basiratin, sehingga dia mengingkari atau dia memerintahkan sesuatu ala basiratin, atas dasar ilmu. Wa hadza ad'a ila qabuli nasihati, dan ini lebih mendorong agar supaya nasihatnya lebih bisa diterima. Nah, itu yang keempat. Kita lanjutkan. Selanjutnya, yang kelima. Adab yang kelima, ayyura'iyan nasihu halal mansuhi alladhi yuridu ayyan sahahu.
Orang yang memberi nasihat, hendaklah dia memperhatikan keadaan orang yang hendak diberi nasihat. Fala yansahuhu, maka jangan menasihatinya. Wa huwa masyghulun bi amrin ma, sedangkan dia sedang sibuk mengerjakan sesuatu misalnya. Aw wa huwa baina asdiqaihi wa aqaribihi, atau dia nasihati sedangkan dia sedang berada di tengah-tengah teman-teman dan kerabat-kerabatnya. Wa ay ya'rifa masyaa'irahu, dan hendaklah dia memperhatikan masyaa'ir itu ya maksudnya perasaan dia, lagi senang kah, lagi sedih kah, lagi lapang. Wa makanatahu, dan kedudukannya. Tentu menasihati pemimpin enggak sama dengan nasihatin teman. Wa amalahu, dan dia juga mengetahui pekerjaannya, ini pekerjaannya apa. Wal mushkilatil lati ya'ishuha, dan permasalahan-permasalahan yang sedang dia hadapi itu diperhatikan. Agar supaya tadi nasihatnya lebih bisa diterima. Dia lagi sibuk apa, atau dia lagi melakukan apa, akhirnya nasihat itu dia bisa diterima. Jadi harus memperhatikan keadaan orang yang sedang diberi nasihat. Yang keenam, ayya'malan nasihu bin nasihati qabla ayyansaha biha ghairahu. Ayya'malan nasihu, ya orang yang memberi nasihat hendaklah dia mengamalkan bin nasihati, nasihatnya terlebih dahulu, qabla ayyansaha biha ghairahu, sebelum dia menasihati orang lain. Artinya jangan sampai dia nasihatin sesuatu tapi dia sendiri melanggarnya. Hatta la yakuna, sehingga dia tidak termasuk mimmanil ladzina ya'muruna an-nasa bil birri, sehingga dia tidak termasuk bagian dari orang yang memerintahkan manusia dengan kebaikan, wa yansawna anfusahum, dan mereka lupa diri sendiri. Jadi perintah orang kebaikan tapi dia sendiri lupa, enggak mengerjakannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala ta'qilun." Atamuruna an-nasa bil birri. Apakah? Jadi ini firman Allah Subhanahu wa taala ya terkait dengan orang-orang Yahudi ya, di surat Al-Baqarah ayat 44. Atamuruna an-nasa bil birri, apakah kalian perintahkan manusia untuk berbuat kebaikan, wa tansawna anfusakum, dan kalian lupakan diri kalian sendiri, wa antum tatluna al-kitab, sedangkan kalian membaca kitab, afala taqilun, tidakkah kalian berfikir? Ya jangan sampai kita masuk ke dalam ayat yang disebut dalam ayat 44 dalam surat Al-Baqarah tadi. Waqad qala Allah, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman ala lisani Syuaib, melalui lisannya Nabi Syuaib. Kata Nabi Syuaib kepada kaumnya, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anh. Aku tidaklah ingin menyelisih kalian ya terhadap apa yang aku larang kepada kalian. Jadi saya nggak mau, saya ngelarang sesuatu tapi saya sendiri melanggarnya, saya tidak mau. Ini surat Hud ayat ke-88. Yang ketujuh, ayyasbiran nasihu 'alal adha alladhi qad yata'arradu lahu. Ayyasbiran nasihu, orang yang memberikan nasihat hendaklah dia bersabar 'alal adha, atas perlakuan-perlakuan yang menyakitkan. Alladhi qad yata'arradu lahu, yang terkadang bisa datang pada dirinya, muncul. Ya, namanya orang kasih nasihat. Kadang nggak semuanya diterima dengan baik, kadang diterimanya dengan buruk. Bahkan terkadang disertai dengan celaan, cacian. Faqad qala Luqman li ibnihi, dan sungguh telah berkata Luqman kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, di mana Luqman memberikan nasihat kepada anaknya. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf. Wahai anakku, dirikanlah salat dan perintahkanlah kepada yang ma'ruf. Wanha 'anil munkar, dan cegahlah kemungkaran.
wasbir 'ala ma asabaka, dan bersabarlah atas apa yang menimpa dirimu. Ya, jadi ini perintah ma'ruf, cegah mungkar, dan bersabar. Karena memang memerintahkan kepada yang baik, mencegah kemungkaran, ya bisa jadi ditanggapi dengan yang buruk. Surah Luqman ayat ke-17. Ya'muruhu bisabri. Luqman memerintahkan anaknya agar bersabar. Ala ma qad yusibuhu, atas apa yang terkadang menimpa dirinya, min jira'il amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, karena melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Yang amar ma'ruf nahi munkar tuh ya enggak semuanya orang suka, bisa jadi orang marah. Nah, oleh karena itu bersabar ketika memberi nasihat ternyata malah dibalas dengan yang buruk. Nah, ini 7 poin terkait dengan adab memberi nasihat. Ya, adab memberi nasihat. Nah, sekarang kita lanjutkan poin selanjutnya atau adab selanjutnya. Adab selanjutnya yaitu adabul hatif, adab nelpon. Ya, adab apa? Berkomunikasi lewat HP. Kalau zaman sekarang sudah tidak lagi telepon ya, HP, handphone. Bagaimana adabnya? Kita perhatikan ini. Nah, di zaman sekarang kan semua orang pakai handphone semuanya. Nah, adabul hatifi, adab hatif. Hatif itu telepon. Yang pertama, at-ta'akkudu min sihhatir raqmil matlubi. Memastikan betul nomor yang hendak ditelepon. Qoblal ittisali, sebelum nelpon. Jadi memastikan nomor itu bahwa itu betul ketika hendak nelpon. Jangan sampai salah-salah nelpon. Hatta la tatasabbab, sehingga engkau tidak menyebabkan fi iqadhi na'imin, membangunkan orang yang sedang tidur. Ya, ternyata yang ditelepon salah nomornya orang yang lagi tidur misalnya. Awiza'aji maridin, atau mengganggu orang sakit, ternyata yang ditelepon orang lagi sakit. Au isghalil akharina, atau menyibukkan orang yang lain. Jadi orang lagi ngapain ditelepon, padahal bukan yang berkepentingan. Jadi tidak boleh juga ya, ngeprank nggak boleh nih, dilarang, termasuk guyon-guyon bohong, dusta, dosa. Dan penghasilan dari ngeprank guyon-guyon bohong, dusta lewat telepon, ini penghasilannya kalau dia misalnya kemudian video pranknya direkam lalu disebarkan YouTube, haram kalau memang dari situ dia dapat penghasilan. Yang kedua, ikhtiyarul waqtil munasib lil ittisali, memilih waktu yang sesuai untuk nelpon. Ya, jangan asal telepon malam hari misalnya. Falin nasi asghalun, manusia punya kesibukan-kesibukan. Wa hajatun, punya hajat, kebutuhan-kebutuhan. Walahum awqatu naumin wa rahatin, mereka juga punya waktu untuk tidur dan istirahat. Wa awqatu ta'amin wa amalin, mereka juga ada waktu makan, bekerja. Jangan asal-asal orang lagi kerja di telepon, lagi sibuk di telepon. Pilih waktu yang sesuai. Yang ketiga, adamu italatil hadithi bila da'in. Adamu, tidak, italati, memanjangkan atau melamakan al-hadis, perbincangan, bila da'in, tanpa ada keperluan. Jadi jangan ngomong lama-lama di telepon kalau nggak ada keperluan. Khasyata ayyakuna al-muttasilu alaihi munsyaghilan, khawatir orang yang ditelepon itu punya kesibukan lain. Bi'amalin daruriyyin, dengan satu amal atau perbuatan yang sangat mendesak. Au annahu ala mau'idin muhimmin, atau dia sedang ada janji yang penting. Jadi jangan ngobrolnya dengan lama, enggak selesai-selesai, padahal tidak ada keperluan, enggak ada hajat.
Yang keempat, adamu khudu'il mar'ati bil qawli. Wanita tidak boleh mendayu-dayukan suaranya ketika athna al-muhatafati, ketika nelpon. Jadi biasa saja, misalnya laki-laki telepon dengan wanita, yang wanitanya nggak boleh suaranya dibuat mendayu-dayu, ya, dilembut-lembutkan, didesah-desah, nggak boleh, haram. Biasa saja, ngomongnya biasa saja, ya. Wa ada mustirsaliha bil hadithi ma'ar rijali, dan nggak boleh dia bicara bebas dengan laki-laki. Sudah suaranya didesah-desah, ngobrolnya sama laki-laki, lalu kemudian bicaranya bebas, ngakak ketawanya, dan seterusnya. Nggak boleh. Ya qaulillahi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fala takhda'na bil qaul. Ini larangan ditujukan kepada para istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fala takhda'na bil qauli, janganlah engkau ya melembut-lembutkan, mendayu-dayukan perkataan. Fayaqma'al ladzi fi qalbihi maradun, sehingga muncullah ya penyakit, muncullah keinginan buruk pada hati orang yang dalam hatinya ada penyakit. Ini dengar suara mendayu-dayu, akhirnya dia jadi kebayang-bayang, ini kalau suaranya dia bagus gini gimana orangnya ya, misalnya. Nggak boleh. Wa qulna qawlan ma'rufa, ucapkanlah perkataan yang baik. Biasa saja. Jangan didayu-dayukan, didesah, apalagi dilembut-lembutkan, nggak boleh. Al-Ahzab ayat ke-32. Walitahdharal mar'atu, dan hendaklah berhati-hati kaum wanita, min raf'is sauti, mengeraskan suara, anil mu'tadi, melebihi kebiasaan. Kencang-kencang teriak, ketawa sampai ngakak misalnya. Wal istirsali, dan bebas fil kalami, berbicara ma'ar rijali, dengan laki-laki. Enggak boleh laki-laki perempuan bebas-bebas bicara, ngobrol-ngobrol akrab, ketawa ngakak, ya. Wa tamtitil kalami, dan mendayu-dayukan perkataan. Wa tahsinihi, dibagus-baguskan. Wa talyinihi, dirembut-rembutkan. Wa tarkhimihi, desah-desahlah. Wa tan'imihi, dan dibikin supaya orang nyaman dengernya, dibuat merdu-merdu, enggak boleh. Biasa saja. Lalu kemudian yang kelima, bad'ul muttasili bis salami. Orang yang menelpon memulai dengan mengucapkan salam. Tentu kalau yang ditelepon orang muslim, ya, karena kalau bukan muslim dia nggak boleh mulai salam. La tabda'ul yahuda wal nasara bis salam, jangan mulai Yahudi dan Nasrani dengan salam. Li'annahu huwal qadimu, karena yang nelpon itu ibarat kayak tamu, dia yang datang. Fa'alaihi ayyabda'a hadithahu, maka dia yang memulai perkataannya bisalami, dengan salam. Wa yunhi hadithahu aydan, dan dia juga yang mengakhiri pembicaraan juga bisalami, dengan salam. Yang keenam, ada mustikhdami hatifil ghairi. Tidak boleh memakai HP orang lain. Walaupun kakaknya, walaupun saudaranya, walaupun ayahnya, walaupun ibunya, nggak boleh pakai HP yang bukan miliknya, illa ba'da isti'dzanihi, kecuali setelah dapat izin. Ya, kalau diizinkan ya boleh. Wa an takuna hunaka hajatun, dan juga ada hajat, ada keperluan lidzalika, untuk menggunakan HP orang lain tersebut. Jadi misalnya gini, ini misalnya ya, ini misalnya anti sekalian pinjam HP, Bi, aku pinjam HP. Buat apa? Nah, ini ada pelajaran lewat Zoom online, pinjam HP-nya Abi. Nah, maka yang halal HP-nya itu dipinjam hanya untuk pelajaran, keperluan itu aja.
Oh ternyata dia pinjam HP-nya setelah iya benar buat pelajaran, tapi habis itu buat main game, buat nonton YouTube, browsing-browsing. Nah ini nggak boleh, karena dia izinnya hanya sekedar untuk pelajaran aja. Yang main game, yang browsing-browsing ini tidak boleh, karena dia izinnya hanya untuk pelajaran aja. Ya, dan nggak boleh ini, nggak boleh bohong. Ya, tidak boleh berbohong. Jadi tadi poin kelima, orang yang nelpon memulai dengan mengucapkan salam. Karena kalau ibaratnya tamu, dia yang datang, dia yang bertamu, dia mengucapkan salam. Yang keenam, nggak boleh pakai HP orang lain kecuali setelah dapat izin dan sesuai dengan yang dia izinkan. Jadi kalau diizinkannya cuma buat pelajaran, jangan buat main game dan seterusnya. Ini haram, yang izinnya apa, dipakainya apa. Yang ketujuh, alla tusajjila kalam al-mutakallimi duna idnihi wa ilmihi. Nggak boleh merekam pembicaraan orang yang berbicara tanpa izin dan tanpa sepengetahuannya. Jadi nggak boleh, kan sekarang ada aplikasi ya, atau bahkan di HP-HP ini kita nelpon itu bisa direkam perbincangan. Nggak boleh. Kalau orang yang bicara itu nggak tahu. Jadi misalnya kita nelpon orang, kita rekam suaranya dia, kita nggak minta izin sama dia, nggak boleh. Mahma kana nau kalamihi, ya, seperti apapun perbincangannya nggak boleh. Lianna hadza darbun minal khiyanati, karena ini merupakan salah satu bentuk khianat. Wa ifsya'is sirri, dan menyebarkan rahasia. Wa huwa makrun wa khadi'atun, maka dia itu adalah makar dan tipu daya. Ya. Perbuatan menipu. Wa idza nasyartal kalama lil akharina, apabila, jadi ngerekamnya aja udah nggak boleh. Ya, merekamnya saja sudah tidak boleh. Wa idza nasyarta al kalama lil akharina, lalu kemudian menyebarkan. Apabila engkau menyebarkan perkataan orang lain itu, fa huwa ziyadatun fit takhawwuni, maka itu bertambah lagi khianatnya. Wa hadhukal amanah, ya. Fahuwa ziyadatun fit takhawuni wa hadkil, ini kelebihan hak satu ya. Wa hadkil amanati, dan merusak amanah. Wa yulhaqu bihadza, dan bisa disamakan dengan kasus ini, yaitu at-tasannutu ala haditsin nasi, dia nguping mendengarkan perkataan orang, dia kupingin, dia dengerin. Wa ma yajri bainahum, dan apa yang terjadi di antara mereka. Hadza muharramun, maka yang seperti ini juga diharamkan. Jadi jangan merekam, apalagi kemudian menyebarkan, termasuk juga tidak diperbolehkan nguping pembicaraan orang lain. La yajuz. Ya. Ini haram dan juga tentu tidak boleh. Nah, ini penting nih, yang ke-8 nih. Yang ke-8, ada musti'malil hatifi fil mu'akasatil hatifiyah. Nah ini, tidak boleh memakai handphone fil mu'akasatil hatifiyati, untuk hal-hal yang bertentangan. Mu'akasat ini secara bahasa bertentangan dengan ya kebaikan adanya telepon. Pakai buat maksiat, ya, dipakai buat apa? Browsing yang tidak diperbolehkan secara syariat. Nggak boleh digunakan untuk mu'akasah, satu hal yang bertentangan dengan fungsi-fungsi dan manfaat-manfaat yang baik dari telepon tersebut.
Li'annal hatifa, karena handphone ini adalah nikmatun an'amallahu biha alaina. Karena handphone ini adalah satu kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Liqada'i hawaijina, untuk memenuhi kebutuhan kita. Walaysa minal adabi, dan bukan termasuk adab yang baik, an naj'alahu niqmatan, kita jadikan ini sebagai bencana. Bisti'malihi, dengan menggunakan handphone, fi tatabbu'i auratil muslimina, untuk mencari-cari aurat kesalahan kaum muslimin, direkam, disebarkan di medsos. Wa hadki hurumatihim, dan merusak kehormatan mereka. Wastidraji nisaihim ila radhilati, dan memasukkan kaum wanita kepada kehinaan. Ada wanita buka aurat, difoto, disebar, enggak boleh ini. Fahadha haramun, hal ini haram. Wa fa'iluhu hariyun bil uqubati, dan pelakunya dia berhak mendapatkan hukuman. Makanya sekarang kayak misalnya undang-undang ITE dan seterusnya, ya, itu karena tadi untuk mengendalikan dan mengatur orang. Apalagi kayak sekarang nih, konten-konten, naudzubillah, konten-konten yang ada menyebar di media sosial. Ini ada konten yang maksiat, buka aurat, naudzubillah. Ya, maka tidak boleh menggunakan HP untuk kepentingan-kepentingan yang tidak sesuai. Nah, wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, akhwat? Fadhalna. Tadi yang poin 5 sudah ya. Poin 5 sama 8. Poin 5, 8 yang mana nih Anissa? Yang adab HP atau yang nasihat? Yang nasihat, nomor 4 yang nasihat. Kalau yang 8 tadi sudah ya, baru aja selesai yang 8. Tidak menggunakan HP dalam hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Tidak boleh ya, pakai HP untuk hal-hal yang bertentangan dengan mu'akasat al-hatifiyah. Ini artinya hal-hal yang berlawanan dari adanya HP. Karena HP itu nikmat ya. Itu yang ke-8 baru saja. Nah, yang kelima, orang yang menelpon dia duluan yang memulai salam. Itu yang kelima. Yang nelpon dia yang mulai duluan salam. Karena dia seperti orang yang baru bertamu ya. Kalau dia bertamu ya dia yang mulai salam. Yang keempat, nasihat yang keempat, ya adab nasihat yang keempat. Nah ini, orang yang memberi nasihat, dia harus tahu apa yang dia nasihatkan, dia harus berilmu terhadap apa yang dia nasihatkan. Jadi misalnya dia mau memerintahkan hal yang baik, maka dia harus tahu bahwa itu memang betul-betul kebaikan secara syar'i. Yang sampai dia perintahkan kepada hal yang dia kira baik, ternyata itu adalah buruk dari sisi syariat. Karena nggak punya ilmu kan. Begitu juga misalnya sesuatu itu kita ingin larang, maka kita harus tahu memang itu sesuatu yang dilarang oleh syariat. Jangan sampai kita melarang sesuatu padahal itu diperintahkan. Misalnya kayak orang zaman sekarang. Dia ngelarang, udahlah kamu nggak usah pakai jilbab panjang-panjang kayak gitu, yang biasa aja. Ini kan berarti dia memberikan sesuatu yang dia nggak tahu ilmunya. Menasihatkan sesuatu yang nggak tahu ilmunya. Udahlah, laki-laki nggak usah pakai jenggotan-jenggotan segala lah. Itu kan terkesan kelihatannya nggak bersih, nggak rapi. Nah ini juga kan perkataan atau nasihat, tapi nggak disertai dengan ilmu. Dia nggak ngerti apa yang dia nasihatkan. Nah, ya, masih ada lagi. Ya, kalau tidak ada ya, kita cukupkan ya. Ya, kita cukupkan pelajaran adab kita di kesempatan pagi hari ini. Dan
Saya berharap kepada para akhwat sekalian, para talibat, para siswi, santriwati, agar walaupun sekarang ini dengan online, tetap agar sungguh-sungguh mengikuti pelajaran. Ya, upayakan supaya tidak terlambat dalam mengikuti pelajaran. Ya, dalam mengikuti pelajaran agar supaya tidak terlambat. Ya, perhatikan betul waktunya. Karena ya, terkadang kalau terlambat masuknya akhirnya jadi ketinggalan. Ya, jadi ini perlu diperhatikan betul agar supaya memperhatikan pelajaran dengan baik. Karena walaupun seperti sekarang dengan online sekalipun, ya tetap kita harus bersungguh-sungguh. Ya, harus bersungguh-sungguh. Nah, jadi kita cukupkan pelajaran kita di kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.